Nah ya, ini ijazah asli beliau, kelihatan. Oh tapi ini kan nanti nggak diakui ya, seperti Dian Sandi upload. Nah, ini asli langsung dikasih dari Pak Jokowi. Boleh tunjukin ke kamera nggak Bang? Nah, di zoom nih. Itu foto Bang Andi. Buktinya apa? Apakah selesai? Kan enggak. Tetap diajukan terus MK terus diajukan terus ke pengadilan dan sebagainya. Karena memang halnya dia tuh, presidennya dia itu bukan untuk membuktikan oh iya selesai, enggak. Bahwasanya dari ponakan dia punya temen anaknya Dulmatno. Ini tidak identik semua gitu loh. Ya, gambarnya nggak identik semua. Merah gitu loh. Jadi kita bermain itu, kita bermain data, ya kita lawan dengan data gitu. Tapi dengan sudah ditetapkannya 8 tersangka menunjukkan ijazah asli itu atau palsu itu juga jadi, sudah saya gambarin ya, ijazah beliau itu belum, orang kan selalu mengatakan tidak pernah ditayangkan. Itu sudah berapa kali. Kalau KPU sudah ya, Surakarta, DKI maupun pusat. Ya, saya punya sih, saya bilang saya bisa kasih tunjuk sebetulnya. Ada di HP saya sebetulnya. Nah, tunjukin aja ya, Bang, itu kan keren tuh. Itu kan di ini ya. Kalau kita mau lihat ya. Ini apa eksklusif namanya? dari Bang Andi Azwan. Iya, betul. Tapi mungkin yang dimaksud oleh netizen itu adalah ditunjukkannya di depan umum kali ya, di publik, karena kan saya kasih tahu ya, jadi gini lah kira-kira begini. Bukan masalah itu, lain lagi cerita kalau bisa acara Arsul Sani, ini presiden Pak ya, bukan beda ini masalahnya adalah sudah masalah jauh sebelumnya itu, karena niat itu sudah kita mau tunjukkan apa yang dia bilang. Sudah pernah ini nggak sih? Tapi yang dibilang sama Mas Roy itu kan saya mau ambil, coba. Oh karena ada. Saya mau ambil, saya mau periksa, bagaimana itu ya kalau haknya ini dong. Nah ya, ini ijazah asli beliau, kelihatan. Oh tapi ini kan nanti nggak diakui seperti Dian Sandi upload. Nah, ini asli langsung dikasih dari Pak Jokowi. Boleh tunjukin ke kamera nggak Bang? Nah, di zoom nih. Itu foto Bang Andi. Oh, itu yang di polisi, di penyidik itu. Iya, saya kasih tahu aja. Berarti kan bukan artinya itu tidak di ini ya, tidak ditunjukkan. Wartawan sudah. Semua ditunjukkan untuk itu, ya. Jadi gini loh. Jadi kita bisa biar membedakan ya bahwa contoh, wah Arsul Sani mengatakan gitu. Buktinya apa? Apakah selesai? Kan enggak. Tetap diajukan terus MK terus diajukan terus ke pengadilan dan sebagainya. Karena memang halnya dia tuh, presidennya dia itu bukan untuk membuktikan oh iya selesai, enggak. Itu akan terus karena ada motif-motif tersendiri di dalam itu. Jadi ada motif-motif politis lah di dalam itu ya. Jadi yang jelas ya, kalau kita tahu apa yang kita lakukan selama ini, defend, minta kita berikan ya. Apapun yang dia ini kan kita berikan. Mengatakan bahwasannya ijazahnya palsu, tadi bukan ijazahnya palsu tadinya, tidak berkuliah di UGM, tidak ada ijazah. Berubah lagi tuh. Jadi ijazah palsu. Kita ginilah, kita kasih tahu. Wah ini Dulmanto ini punya ijazah. Dulmatno punya ijazah, Dulmatno Budi. Saya kenal Budi. Gitu loh. Saya kenal Budi. Panggilannya Budi, Dulmatno Budi Utomo, panggilannya Budi. Saya kenal dia. Dia bilang gitu. Aduh, ada lagi katakan itu berdasarkan ponakan saya. Ini timnya dari Pak ini. Salah satu tersangka itu di Rakyat Bersama mengatakan bahwasanya dari ponakan dia punya temen anaknya Dulmatno, dan dia katakan bahwa itu adalah foto papanya. Kan buktikan dong kalau ada foto papanya. Mana buktikan? Karena kita udah nganalisis. Saya kasih tahu juga analisa saya. Ya. Secara apa? Secara forensik juga gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kita main-main aja. Jadi kedua belah pihak sama-sama. Nih Dulmatno ya. Kita kasih lihat nih ya. Bang Ahmad sini Bang. Ya. Ini foto ijazah. Oke. Bisa aja. Oke. Bisa kelihatan nggak? Bisa di zoom. Di zoom bisa nggak? Ya. Oke. Ini merah ya. Ini Dulmatno. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan dari VGG Face, yang tengah itu FaceNet, yang terakhir itu ArcFace. Itu berdasarkan image impressions ya. Jadi kalau kita tahu nggak, kalau kita mau masuk ke di imigrasi sekarang kan nggak perlu pakai step, kita pakai face recognize ya. Ini sama kayak face recognize. Kita bisa tahu dari sudut dari alis, dari mata, terus dari bibir, semua face recognize itu dibandingkan gitu loh. Makanya kita ada 3 source, masing-masing source itu
Itu kita bandingkan, oh ternyata nggak ada, semua sama. Ini tidak identik semua gitu loh. Ya, gambarnya nggak identik semua, merah gitu loh. Jadi kita bermain data, ya kita lawan dengan data gitu loh. Kalau dia mengatakan datanya begini-gini, ya kita lawan juga dengan data. Katakan misalnya ijazahnya palsu gitu kan, di mana palsunya? Oh begini, kita adukan juga dengan ijazah yang sama milik temannya Pak Jokowi. Oke. Gitu loh. Tanggapannya Mas? Statement Bung Andi itu kan tidak bernilai. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika Jokowi menjelaskan itu bukan dokumen dari Jokowi, selesai juga. Hampir sama dengan Dian Sandi, kan awalnya ingin meyakinkan publik upload ini asli ya dari sumber yang dia tidak sebutkan. Begitu publik mengkritik, langsung diklarifikasi oleh tim hukum Jokowi termasuk Jokowi. Jokowi belum pernah ya memberikan akses kepada ijazahnya kepada siapapun. Karena kalau dia mengakui ya yang kena Dian Sandi pasal 32 pasal 35 itu. Karena sebagai orang pertama kali upload tadi dan bisa diakses di ruang informasi publik begitu, di ITE-nya begitu. Karena sebelumnya kan ini ijazah sifatnya tidak berbentuk digital begitu, dia digitalisasi maka bisa diakses publik, dia yang kena begitu loh. Nah saya mau masuk lagi ke soal analisa begini. Katakanlah kalau benar Bung Andi Arson punya analisa demikian, kemudian kita punya pendapat analisa yang pendapatnya berbeda, apakah salah kita berbeda pendapat? Hari ini saya diundang punya pendapat berbeda, apakah salah? Kalau basisnya analisa tentu ilmiah begitu. Selanjutnya kalau memang pendapat itu berbeda dan ada ketidaksukaan, apakah sebagai seorang yang punya sikap batin membela diri dengan gorizahnya, istilahnya apa istilahnya gorizah itu apa ya? Nalurinya itu apakah keliru? Enggak juga, biasa saja. Tetapi ketika ini dibawa ke ruang hukum dan dianggap ini kejahatan dan ada sanksi pidana, disitulah kriminalisasi berjalan. Nah disitulah kami menegaskan, enggak begini caranya kalau memang berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kenapa? Apa yang disampaikan Bung Andi Arson, oke, itu ada versinya. Roy Suryo juga punya ada versi yang lain. Maka yang paling tepat itu dipertemukan kedua pihak ke dalam ruang ilmiah, ruang akademik, bukan diadili melalui proses pidana. Dan kalau ingin menguji keabsahan besiking atau suatu keputusan tata usaha negara, kan ijazah itu kan dikeluarkan UGM. UGM kan badan pejabat tun kan tata usaha negara. Harusnya kan di peradilan tata usaha negara, walaupun memang ada problem sih, kan batasnya 90 hari. Ini kan udah kita nggak bicara PT UN jadi lagi. Akhirnya ada sejumlah pihak yang mencoba menguji itu melalui peradilan perdata. Karena apa? Tujuannya yang nggak ada yang dipenjara nggak apa-apa, tapi terbukti karena di dalam peradilan perdata juga bisa diuji kalau barang itu palsu kan berarti PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau barang itu asli kan berarti tidak ada perbuatan melawan hukum. Kan bisa clear juga. Sayangnya di proses itu seluruh pengadilan yang ada itu tidak mau mengadili masuk pada pokok perkara seperti dipagari gitu loh. Karena baru pada proses permulaan dianggap pengadilan tidak berwenang, di eksepsi istilahnya. Nah, jadi kalau ada klaim udah menang berkali-kali pengadilan, enggak menang, baru draw 0-0 karena belum masuk ke pokok perkara saling mengadu bukti, belum pernah, baru di eksepsi. Nah, itu yang menurut saya kelirunya apa? Menjadi panjang. Akhirnya orang mencoba mencari sarana lain gitu. Nah, ada yang mengambil sarana kemudian pidana, inilah yang kemudian sarana pidana ini masuk kepada apa yang kami sebut sebagai kriminalisasi. Oke, kriminalisasi sih mungkin bisa hilang kalau ada equality before the law atau kebersamaan di hadapan hukum. Misalnya nih, yuk punya Pak Jokowi laporannya diproses di Polda. Yuk punya TPA yang di Bareskrim 263 tentang tuduhan ya pemalsuan dokumen juga diperiksa bareng-bareng, nanti dilihat mana yang benar mana yang enggak. Nah, itu baru fair. Nah, tapi begitu ini contoh ya kronologisnya ya. Barang yang ada di Mabes Polri itu tadinya cuma ditumpuk jadi sampah aja. Kenapa? Desember 2024 yang masuk itu Dumas itu nggak diapa-apain. Jokowi masuk laporan di April 2025. Barulah nih yang Bareskrim diproses seolah-olah untuk menyeimbangkan begitu loh. Dan yang di Bareskrim itu nggak langsung LP begitu loh. Nah, kenapa saya sebut ini kriminalisasi dan ada politisnya? Karena saya lihat institusi kepolisian itu tidak lagi netral. Dia sudah secara telanjang menunjukkan perlakuan berbeda, pelayanan kepada saudara Joko Widodo begitu cepat, gesit sampai hari ini tersangka, pelayanan kepada rakyat lainnya dengan dalih oh ini tidak cukup alat bukti, baru di penyelidikan dihentikan. Dan cara menghentikannya juga kasar. Misalnya di dalam proses penyelidikan sudah ada tes laboratorium forensik, padahal untuk ngetes menggunakan laboratorium forensik itu harus berdasarkan penyitaan, dan proses penyitaan itu hanya terjadi pada proses penyidikan. Berarti harus ada LP Bang Ahmad ada mengkritik tentang kinerja kepolisian juga. Oh iya, betul.